meninggal dunia pada hari itu karena penyakit kankernya. Dan Yulia hampir dilelehkan oleh dua preman, tapi Aisyah datang menolongnya. Jika tidak ada kakaknya itu, entah bagaimana nasibnya sekarang. Umi Fatimah meninggal membuat Daneswara terpuruk. Dia selama sebulan begitu dingin pada Yulia, padahal anak itu juga butuh sosok ayah di saat kehilangan Umi tersayang. Di saat itu ada Bunda Sarah dan Kak Aisyah yang selalu ada untuk Yulia. Jika tidak ada, mereka entah sehancur apa dirinya saat itu. Aisyah dan Bunda Sarah, sesuatu yang berharga yang tidak boleh ia sakiti. Mereka, manusia berhati malaikat yang ia kenali dan ingin ia bahagiakan. Yulia akan melakukan apapun demi bisa membuat mereka bahagia. Apapun itu, meskipun mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Flashback of Ayah. Teriak Yulia membuka pintu utama lalu kembali berteriak. Di mana ayah berada? Ayah. Kenapa kamu datang ke rumah ayah? Yulia. Kamu kabur dari suamimu karena tidak tahan berada di sana. Hah. Suara itu terdengar dari samping, di mana seorang pria parubaya dengan berwibawa turun dari anak tangga dengan pakaian rumahannya. Yulia seketika mendekat. Aku sudah tahu pernikahan Kak Aisyah dengan pria pilihan ayah. Aku minta tolong batalkan pernikahan ini. Kak Aisyah menolaknya karena dia memiliki dambaan hatinya sendiri. Daneswara tertawa mendengarnya. Kamu ini benar-benar Yulia. Sudah sebulan kamu dibawa pergi oleh suamimu, kamu gak ada yang perubahan sama sekali. Kamu selalu saja berbuat keributan. Aku tidak akan ribut jika ayah mengabulkan permintaanku. Hubungi pria yang akan ayah jodohkan dengan Kak Aish, lalu katakan padanya jika kakakku tidak bisa menikah dengannya. Tidak bisa. Ali adalah calon yang sangat pas untuk Aisyah. Jika memilih tentu saja ayah akan pilih Ali daripada Rafael, pria miskin itu. Kedua mata Yulia melebar, ternyata sahabat suaminya pernah melamar kakaknya dan ditolak. Kak Aisyah memiliki pria yang dia cintai ayah. Dia akan menikah tapi tidak dengan pria pilihan ayah. Biarkan Kak Aisyah menikah dengan pria yang dia cintai. Teriaknya lagi. Tidak ada yang kakakmu cintai Yulia. Pernikahannya dengan Ali akan tetap terjadi. Ada. Ustaz Ikramlah yang Kak Aisyah cintai selama ini. Maksudmu Ikram suamimu? Kedua tangan Yulia terkepal, dia mengangguk kuat. Iya Ustaz Ikram. Selama 7 tahun ini Kak Aisyah mencintainya. Ustaz Ikram pun pernah mencintai Kak Aish. Aku penghalang di antara hubungan mereka. Aku ikhlas jika aku melepaskan Ustaz Ikram untuk kebahagiaan Kak Aish. Karena sebenarnya sejak awal aku menikah dengan Ustaz Ikram atas permohonan ayah sendiri. Aku tidak mencintainya, bahkan aku berencana cerai dengannya. Perkataan Yulia ada bohong. Perempuan ini pembohong yang handal. Aku memang mencintai Ustaz Ikram, sahut Aisyah tiba-tiba datang. Tapi aku tidak akan pernah bisa memilikinya. Kamu yang sudah menjadi takdir hidupnya, Yulia. Jangan ikut campur masalah pernikahanku. Pernikahan ini akan tetap terjadi. Kak Aisyah. Yulia menatap tak percaya pada kakaknya. Jangan menghancurkan perasaan kakak demi bisa membuat ayah bangga. Sedangkan di atas tangga terlihat Bunda Sarah yang hanya bisa melihat keributan yang terjadi. Dia diam sambil menatap suami dan kedua putrinya. Dia juga hanya bisa menangis penuh sesal pada putri dari madunya itu yang harus ia lukai demi kebahagiaan putri kandungnya. Sebaiknya kamu pergi Yulia. Kembali ke rumah suamimu. Jangan ikut campur masalah Aisyah. Kamu dengar sendiri kan jika kakakmu setuju menikah dengan pria yang ayah pilih. Dan masalah Aisyah mencintai Ikram, itu sudah masa lalu. Sekarang kamu yang memilikinya. Tidak.
Aku tidak ingin membuat Kak Aisyah terluka. Aku rela memberikan Ustaz Ikram padanya. Karena sejak awal Kak Aisyah lah yang harus bersama dengan Ustaz Ikram bukan aku. Batalkan pernikahan ini lalu menikahlah dengan pria yang Kakak cintai. Kak Aisyah berhak bahagia. Jangan ayah putuskan kebahagiaannya demi pilihan ayah yang bisa saja salah. Kamu meragukan pilihan ayah Yulia. Yal ayah hanya bisa melihat seseorang dari luar saja, tapi tidak dari dalamnya. Plak, Yulia. Teriak Aisyah terdiam membatu menatap adiknya yang terjatuh akibat tamparan keras dari sang ayah. Yulia menepis saat Aisyah akan membantunya, dia berdiri sendiri lalu menatap berani pada ayahnya. Kenapa ayah marah? Itu memang benar kan? Jika aku memang salah, bahwa pria pilihan ayah itu sekarang aku ingin melihat apa dia cocok dengan kakakku atau tidak. Yulia, kamu putri pembangkang. Berani-beraninya kamu berkata seperti itu. Yulia menghela napas panjang, lalu tatapannya tertuju pada Bunda Sarah yang berdiri di atas tangga. Ini kan yang bundanya inginkan. Beralih kembali menatap sang ayah yang wajahnya penuh amarah menatapnya. Sekali lagi tanyakan dengan jujur pada Kak Aisyah apakah dia setuju akan pernikahan ini atau tidak. Aisyah setuju, dia putri yang selalu membuat ayahnya bangga tidak seperti dirimu Yulia. Kamu memang putri ayah tapi kamu tidak pernah sekalipun membanggakan ayah. Selalu membuat ayah benci padamu. Jika kamu bukan putrinya Fatimah, ayah bisa saja membuangmu. Sakit. Itulah yang Yulia rasakan sekarang. Ayahnya memang selalu mengeluarkan kata-kata menyakitkan ketika sedang marah. Tidak peduli akan kata-katanya itu menyakiti orang lain. Aku cuman minta ayah tanyakan pada Kak Aisyah sejujurnya apa dia setuju dengan pernikahan ini atau tidak. Bukannya membawa almarhumah Umi yang sudah tenang di atas sana. Daneswara berjalan mendekati Aisyah lalu mengelus kepala putrinya penuh sayang. Jujur dari hatimu yang terdalam, kamu setujukan menikah dengan pria pilihan ayah. Katakan dengan keras agar adikmu itu puas jika kamu mematuhi ayah. Kak Aisyah, katakan isi hati kakak, jangan dipendam, mohon Yulia. Aku sudah membantu kakak, sekarang keputusan ada di kakak sendiri. Aisyah meremas kuat kedua tangannya. Sampai akhirnya dia berkata, aku tidak mau menikah dengan Mas Ali, ayah. Dia memang pria yang baik tapi hatiku menolaknya. Aku hanya ingin menikah dengan pria yang hatiku inginkan bukan pria pilihan ayah. Maafkan aku ay. Kamu kenapa jadi seperti itu Aisyah? Kamu dihasut oleh adikmu kan? Marah. Daneswara. Tidak, sejak awal aku ingin menolak Mas Ali, ayah. Tapi aku takut ayah kecewa. Daneswara menggeram penuh amarah, dia menatap penuh kekecewaan pada putri pertamanya. Ingin melayangkan tamparan dan Aisyah sudah siap menerimanya, tapi dengan cepat Yulia menahan tangan ayahnya itu. Ayah boleh menamparku tapi tidak dengan Kak Aisyah. Yulia, kamu benar-benar marah. Daneswara. Mas udah. Akhirnya Bunda Sarah mendekat lalu memeluk erat tubuh suaminya. Aisyah sudah jelas tidak ingin menikah dengan Ali. Tolong batalkan pernikahan ini. Aku mohon Mas. Mohon Bunda Sarah yang hanya bisa menangis. Batalkan pernikahan ini. Jangan paksa Kak Aisyah untuk menikah dengan pria yang tidak mau dia nikahi. Seru Yulia. Jika pernikahan ini dibatalkan, berarti kamu siap memberikan ikram pada kakakmu. Tanya Daneswara menatap putri keduanya dari Fatimah. Yulia terdiam, menatap Bunda Sarah yang kini menenangkan Aisyah yang menangis. Ya, ayah. Aku tidak mencintai Ustaz Ikram, aku hanya bisa menyusahkannya.
Kak Aisyah bisa menikah dengan Ustaz Ikram dan aku akan memutuskan hubungan pernikahan ini lalu menjauh dari hidupnya. Yulia, tapi kakak Aisyah, cukup. Kamu dilarang berbicara, perintah Daneswara. Dia mendekati putri. Keduanya dengan tatapan remeh. Kenapa memberikan pria yang kamu cintai pada Aisyah? Yulia membuang muka. Aku tidak mencintai Ustaz Ikram, ayah. Sudah aku katakan, sejak awal pernikahan aku sudah meminta cerai padanya. Dan hubungan kami tidak dekat. Jika Kak Aisyah menikah dengan Ustaz Ikram pasti akan menjadi pasangan yang serasi. Dan untuk aku. Bibir Yulia bergetar, tidak bisa ia kendalikan. Aku akan kuliah ke luar negeri. Seperti yang aku inginkan dulu. Yulia, pulang. Teriak Ustadz Ikram mendekat dengan langkah lebar membuat Yulia terkejut, begitu juga dengan yang lainnya. Kak, kenapa Ustaz bisa datang ke rumahku? Rahang Ikram sudah mengeras, menatap kecewa dan juga marah pada istrinya ini. Pulang sekarang. Tidak mau. Ustaz mendengar semuanya kan? Seperti yang aku katakan, aku ikhlas jika Ustaz menikah dan saya bukan barang yang seenaknya kamu berikan pada orang lain, Yulia. Akhirnya Ikram mengeluarkan semua kemarahannya. Aku tidak mencintai Ustaz. Menikahlah dengan Kak Aisyah, dia tulus mencintai Ustaz. Selama 7 tahun ini. Yulia. Ikram menyerah, dia melepaskan cekalan pada tangan istrinya. Sudah cukup. Kita pulang. Mas, mohon. Perempuan itu menggigit bibirnya menahan tangisan. Kak Aisyah tulus pada Ustaz. Ustaz akan bahagia jika bersama dengannya. Aku hanya bisa menyusahkan Ustaz selama ini. Benar kata Najwa, aku tidak pantas untuk Ustaz. Bukankah dulu Ustaz mencintai Kak Aisyah? Dan perasaan itu masih tetap sama. Tidak, Mas tidak pernah sedikit pun mencintai Aisyah. Jawab Ikram. Aisyah yang mendengar pun entah kenapa merasa sakit. Ternyata tidak pernah sedikit pun Ikram mencintainya. Sedangkan Yulia malah terkejut mendengarnya. Bagaimana mungkin? Terus jika bukan Kak Aisyah, siapa perempuan selain aku yang Ustaz cintai? Hah? Kamu dan Bunda. Tidak ada selain kalian yang Mas cintai melebihi apapun. Jawab Ikram penuh ketegasan dalam kalimatnya. Yulia mundur, menjauh suaminya yang kembali ingin meraih tangannya. Tapi Kak Aisyah bagaimana? Mas harus menikahi kakakmu. Itu yang kamu inginkan kan? Ikram mendekat, mencengkram kuat pundak istrinya. Yulia hanya bisa merintih kesakitan. Keinginan bodohmu itu tidak akan pernah bisa terjadi, Yulia. Dan mustahil terjadi. Ingat, sampai mati pun hanya kamu istri Mas, Yulia. Dan tetap kamu tidak ada kedua dan seterusnya. Ikram sudah janji di depan semua orang, bahkan berjanji pada Tuhannya. Dia hanya akan setia pada perempuan yang sama dan tidak akan pernah mendua sampai akhir hidupnya. Hanya Yulia Aureta Naziralah istri satu-satunya yang akan tetap bertahta di hatinya untuk selamanya. Ruang tamu adalah tempat yang kini terdapat 5 orang bersitegang tengah berkumpul. Tidak ada satupun di antara mereka yang berani memulai pembicaraan. Daneswara dengan hati yang masih marah dan kecewa pada putri pertamanya karena menolak pria pilihannya. Sarah yang merasa bersalah pada anak tirinya. Aisyah yang sakit hati akan perkataan Ikram, yang tidak pernah sedikit pun mencintainya. Yulia yang hanya bisa menunduk menatap kedua kakinya dengan perasaan tak karuan. Dan Ustadz Ikram yang sejak tadi menatap keluarga istrinya, tidak sedikit pun dia menatap sang istri. Saya tidak mendengar sepenuhnya apa yang kalian bicarakan. Tapi saya sedikit tahu masalah yang terjadi di keluarga kalian. Maaf, saya harus ikut campur karena di sini nama saya dibawa-bawa, ucap Ikram memulai pembicaraan membuat semua pasangan mata
menatapnya. Masalah Aisyah yang akan menikah dengan laki-laki lain biarkan jadi keputusan Aisyah sendiri, karena dia yang akan menjalani rumah tangganya. Benar kata Bunda Sarah dan Yulia, ayah mertua juga harus menghargai keputusan Aisyah. Jika Aisyah sudah tidak mau, karena hatinya ragu, jangan dipaksa karena pernikahan itu ikatan suci yang dijalani sangat lama bukan sebentar. Ikram menghela napas dalam-dalam, sorot matanya menatap lurus pada ayah mertuanya. Niat ayah mertua baik karena tidak mau Aisyah hidup menderita jika memilih pria yang salah. Tapi, percayalah ayah, putri ayah itu tahu mana yang terbaik untuknya. Jika hati sudah ragu maka jangan lakukan, apalagi saya lihat Aisyah memang tidak mau menikah dengan pria yang ayah jodohkan. Dan mengenai Yulia yang meminta pada Aisyah untuk menikah dengan saya. Ustaz Ikram menghela napas panjang, merasa sesak di hatinya. Istri yang ia cintai begitu tega, memberikannya pada perempuan lain. Seolah-olah dirinya ini barang. Maaf, di sini saya yang memutuskan bukan Yulia ataupun kalian. Dan saya memutuskan tidak akan menikah lagi, hanya Yulia istri saya, tidak ada kedua ataupun seterusnya. Sebenarnya Ikram kecewa pada istrinya, dia tega mengikhlaskan dirinya untuk menikah dengan Aisyah padahal dirinya sendiri pun belum jelas mau. Tentu saja ia tidak mau, istrinya akan tetap satu. Aisyah, panggil Ikram, membuat Aisyah berusaha untuk tidak menangis saat suara berat yang telah membuatnya jatuh cinta sekaligus membuatnya terluka memanggil namanya. Saya baru tahu jika kamu mencintai saya selama itu. Tolong ikhlaskan saya karena saya sudah memiliki dambaan hati yang saya pilih. Mungkin kata-kata ini terdengar menyakitkan untuk kamu dengar. Maafkan saya tapi saya mohon lupakan saya di hatimu, Aisyah. Saya sekarang merasa terbebani ternyata selama ini ada seseorang yang mencintai saya dengan tulus selama 7 tahun. Jujur saja hati saya resah, Aisyah. Saya berdosa karena tanpa saya sadari telah melukai hati perempuan sebaik kamu. Tolong lupakan agar dosa saya menyakiti perasaan kamu bisa hilang. Air mata Aisyah semakin banyak keluar. Dia bersembunyi di dada bundanya yang berada di sampingnya, menahan isakan agar tidak terdengar. Maafkan saya, Aisyah. Tolong jangan menangisi pria seperti saya. Dada Aisyah semakin sesak karena cinta ini masih ada di hatinya. Bagaimana aku bisa melupakan perasaan cinta ini, Mas Ikram? Tanya Aisyah dengan bibir bergetar. Aku sudah berusaha untuk melupakan Mas, tapi tetap saja hatiku tidak bisa. Yulia yang mendengar pun menggigit bibirnya dalam-dalam. Melihat kakaknya serapuh ini membuatnya ikut terluka. Tapi dia tidak bisa berbuat apapun selain diam dan mendengarkan. Sebenarnya Yulia ingin menyela perkataan suaminya, tapi hatinya takut. Lihatlah wajah suaminya berbeda dari yang biasa ia lihat. Bisa, tegas Ikram. Allah Maha Pembolak-balik hati seseorang. Insya Allah kamu akan mendapatkan pria yang jauh lebih baik melebihi saya, Aisyah. Pria itu akan mencintaimu dan menganggap kamu istimewa layaknya berlian yang berharga di hatinya. Percayalah jodoh dari Allah tidak akan pernah salah. Setelah menenangkan diri akhirnya Aisyah mengangguk dan memberikan seulas senyuman kecil yang terlihat tulus. Aku akan terus mencoba melupakan Mas, sampai aku lupa pernah menaruh perasaan cintaku ini padamu Mas Ikram. Dan secintanya aku pada Mas, aku tidak ada niat untuk menyakiti hati adikku sendiri. Demi Allah, tidak ada niat sedikit pun aku untuk merebut Mas Ikram dari Yulia. Semenjak Mas menikah dengan adikku aku tidak lagi berharap kita bisa bersama. Hanya perasaan cinta ini saya yang masih tersimpan dan seiring berjalannya waktu pasti akan tergantikan pada pria yang tepat, mencintaiku dengan tulus.
Ikram tersenyum mendengarnya. Ikram juga tahu Aisyah tidak mungkin melukai perasaan istrinya. Aisyah baik, kakak iparnya ini pasti akan mendapatkan jodoh yang terbaik dan itu bukan dirinya karena ia sudah ditakdirkan bersama Yulia, istri tercintanya. Saya sebenarnya tidak tahu alasan istri saya mengikhlaskan saya pada Aisyah. Mungkin karena dia menyayangi kakaknya melebihi dirinya sendiri. Tapi tindakan itu jelas salah. Saya bukan barang yang bisa diberikan pada siapapun. Walaupun seperti itu saya masih tetap akan setia pada satu wanita. Yulia mendongak, menatap suaminya yang tidak sedikit pun menatapnya. Apa keputusannya ini salah? Jelas salah karena ia merelakan seseorang yang jelas orang itu sudah menjadi miliknya. Yulia lagi dan lagi menyakiti perasaan suaminya. Pasti ustaznya ini kecewa berat padanya. Bahkan sekarang pun dia tidak sedikit pun menatapnya. Bagaimana tidak kecewa? Ikram mendengar jelas Yulia mengatakan jika dia ikhlas memberikannya pada Aisyah. Sedangkan Yulia sendiri akan menjauh dari kehidupannya. Dan akan pergi ke luar negeri. Itu tindakan gila yang pernah Ikram dengar dan membuat hatinya tidak dipungkiri ia terluka akan kata-kata istrinya itu.